kelas 789. Oke. 789, terus mungkin kalau ada Alumni, ya, selamat terima kasih siang. telah menyaksikan ya podcast yang dari ini Santa Agnes. bersama Putri dan Brutno. Iya, selamat menikmati makan siang dan selamat beristirahat untuk yang sedang beristirahat. Mungkin tadi habis pelajaran ya kan, capek terus makan sambil mendengarkan kita berdua bertiga sambil isi ngoceh bensin, sambil lihat HP. Wah, ini bahas apaan sih ya? Iya, betul. Bisa banget lihat kita ya. Baik. Soalnya setelah belajar mengajar nih, kegiatan belajar mengajar, biasanya kamu melakukan kegiatan apa sih di rumah? Belakangan ini kan ya itu Bu, ujian praktek itu agak menyita waktu sekali ya. Ribet pol. Jadi ya siang sampai sore kayak gini, paling setelah makan istirahat bentar, nyantai-nyantai bentar, main HP bentar, terus nanti lanjut lagi gitu. Nah, tapi hari ini hari Jumat kan nih, mau weekend. Jadi latihan, hari ini ada latihan. Latihan berkuda maksudnya. Oh, hari ini ada latihan berkuda. Jam berapa, Son? Jam 1:30, tapi paling jam 1:30 atau jam 2-an gitu udah ada di sana. Sebentar lagi ya. Ini Sonia ini udah kayak artis ya toh. Ada jadwalnya, Bu. Ada jadwalnya. Bagus banget loh. Ya, dia pintar memanage waktu artinya ya. Jadi bahkan dicatat kalau perlu ya, nggak cuma ini aja. Udah ada jadwalnya betul sendiri-sendiri. Banget, biar lebih produktif ya, nggak cuma rebahan ya. Ini ayo kaum rebahan nih. Kaum rebahan ini yang pasti pada nyimak nih sambil rebahan ya kan. Sambil rebahan atau santai-santai biasanya ya. Makan siang-siang mungkin sambil tiduran juga ada loh. Iya, jangan-jangan ada yang makan sambil di tempat tidur, rebahan gitu sambil lihat HP. Jangan ya. Satu, nggak baik buat apa, Bu? Pencernaan. Dan yang kedua, nggak etis juga ya, Bu ya, makan itu akan dan jadi minum di habit atas yang ini. buruk Iya, buat kalian. Jangan dibiasakan ya. Betul. Oke. Menurut Sonia, cinta itu apa, dan bentuk cinta yang Sonia berikan untuk orang-orang yang Sonia cintai itu apa sih? Bukan hanya bentuk barang ya. Oke, jadi aku ulangin ya. Halo teman-teman. Jadi aku ini mungkin banyak dari teman-teman yang belum kenal aku. Namaku Sonia. Nah, aku ini orangnya perhatian banget. Sifatnya perhatian banget. Jadi setiap kali ada kalian misal ngelakuin apa, misal kalian makan terus kalian cemot dikit, aku pasti akan, itu lo cemot, pasti kayak gitu. Nah, itu menurutku meskipun kayak kita ngomongin dikit itu udah perhatian gitu. Jadi menurutku cinta itu kayak gitu. Cinta itu pengertian. Cinta itu nggak hanya plusnya aja atau nggak hanya minusnya aja gitu. Jadi kita harus menerima plus minus itu secara seimbang gitu. Jadi 50% plus, 50% minus. Benar ya? Guru matematika ya, 50-50. Biar seimbang ya. 0 dong jadinya. 5 plus tadi kan dia bilang plus 50, minus 50. 0 dong. Kalau di matematika 0, tapi nggak berlaku di cinta ya. Jadi cinta itu tidak seperti matematika. Nggak bisa kalau di matematika 0, kalau cinta itu seimbang, namanya balance. Nah, jadi seperti yang Sonia bilang tadi, cinta itu nggak melulu ngasih barang ya. Dengan perhatian-perhatian kecil dari kita untuk orang-orang di sekitar kita, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, mencintai mereka dengan cara yang sederhana gitu ya. Nggak harus yang wah memberikan barang yang mahal-mahal, tidak ya. Barang-barang tapi kalau dikasihin ya mau dong, Bu ya. Iyalah, kalau dikasihin mau. Itu Bu Putri dan Bu Retno juga tidak akan menolak. Kayaknya siapapun deh kalau dikasih sesuatu pasti. Itu bukan materialistis loh ya. Ingat, itu bukan materialistis. Tapi memang apa ya? Menerima, menghargai orang. Yes, betul. Lebih tepatnya menghargai pemberian orang. Oke. Itu tadi kalau kita kalau kita diberikan sesuatu oleh orang, jangan lupa untuk mengatakan thank you. Terima kasih. Itu juga sama ya, kita bentuk menghargai dan mencintai orang lain. Karena apa? Kalau misalkan nih kamu tak kasih ini, tapi nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung pergi gitu doang. Itu sakit hati tahu. Kalau misalkan yang ngasih itu juga besok nggak akan kamu dikasih lagi. Ya pastilah. Itu. Oke. Lanjut ya ini Bu Retno ya. Lanjut, Bu. Sebentar. Tadi bentuk cinta sudah. Bentuk cinta. Kira-kira nih.
Kira-kira apa yang akan Sonia katakan sih? Ini tadi kan kecintaan Sonia benar-benar yang paling besar ini kepada orang tua. Betul. Nah, bagaimana? Bu Putri akan tanya, bagaimana hubungan Sonia dengan Tuhan sendiri? Jadi tadi kan kita ngomonginnya hubungan vertikal ya, Sekarang dengan kita akan sesama. Nah, sekarang horizontal. Gimana nih? Kalau Sonia kan kepercayaannya Katolik, jadi percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana relasimu dengan Tuhan Yesus? Sharing dong, Son. Ini bentuk cinta juga loh, Sonia. Iya ya? dong, jadi nggak cuma sesama aja, sama Tuhan Yesus juga. Aduh, aku bingung nih Bu kalau soal kerohanian. Kayak merasa kurang pantas aja gitu kalau Mbak Siti. Sharing yang ringan-ringan aja, nggak harus yang berat, harus ini sehingga aku mencintai Tuhan, tidak. Enggak, Sonia hadir di dunia, Sonia ada di dunia ini juga berkat cinta dari Tuhan melalui siapa? Melalui papa dan mama. Betul banget. Nah, ya. untuk membalas cinta Tuhan, Sonia ini apa sih yang Sonia lakukan? Misalkan berdoa, terus rajin beribadah, mungkin oh aku bolong-bolong, Bu. Nah, kalau Sonia sendiri, sharing yuk, sharing. Kalau soal beribadah, ya paling yang sewajarnya aja lah Bu, bukan yang sampai kayak novena apa, maksudnya yang doa rosario setiap hari ya nggak yang kayak gitu juga. Paling ya setiap minggu kalau masa pandemi gini, soalnya masih ikut ibadat online gitu. Meskipun kadang-kadang ngerasa ibadat online ini bosen banget kan, cuman ngeliatin TV terus gitu, nggak ada interaksi langsung, terus nggak ada berlutut kayak kurang seru gitu, nggak pegel lututnya kayak kurang seru. Tapi tetap papa mama dari dulu juga ngajarin bahwa sebelum tidur, sebelum makan, sebelum ngelakuin kegiatan apapun tuh pasti dimulai harus dengan doa, mohon penyertaan Yesus kayak gitu. Nah mungkin itu ya sedikit kecil lah yang bisa Sonia kasih, cinta yang Sonia kasih ke Tuhan. Tapi Tuhan sama Sonia ya hubungan sendirilah, privacy kayak gitu. Oke. Jadi lebih kepada doa. Ya. Doa. Ya. Selalu rutin berdoa, jangan lupa nih teman-teman. Kalau mau melakukan sesuatu itu harus didahului dengan doa. Mau makan baru mau nyuap gini aja, jangan lupa doa dulu, ya kan? Itu harus. Mau tidur, rebahan nih. Nah, ini yang sering terjadi ini guys. Nah, harus menyempatkan diri untuk berdoa. Walaupun doanya singkat, nah justru kalau berdoa itu lebih baik singkat daripada panjang dan bertele-tele ya nggak Bu? Iya. Langsung to the point nih ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan hari ini aku disertai. Sekarang setiap hari mengatakan terima kasih kepada Tuhan itu hal yang luar biasa. Ya. Itu kadang aku mau cerita nih Bu, ada satu keinget gitu kelintas. Ya. Jadi pas itu dulu udah beberapa tahun yang lalu Sonia masih SD, ada di gerejanya Sonia itu ada kayak ngadain retreat umat. Jadi ada beberapa suster-suster dan frater-frater itu nginep di rumah umat-umat untuk beberapa malam kayak gitu. Jadi gilirannya diganti-ganti kayak gitu misal. Nah, kebetulan papa sama mama mau nerima satu suster. Soalnya lupa namanya siapa, soalnya pas itu masih kecil banget, tapi namanya Suster Victoria gitu-gitulah pokoknya namanya. Nah, kita kan biasanya Sonia paling makan berat gitu baru doa gitu. Misal kayak makan pagi, makan siang, makan malam baru berdoa. Kalau makan kayak snack gitu paling kita ya udah langsung comot aja gitu kan. Nah, di suatu hari saat itu tuh mama bikin kolak dan ngasih ke dia. Dia berdoa, Bu. Dia berdoa sebelum makan kolak kayak wow, amazed Paul, kayak sekecil ini aja dia berdoa banget gitu. Jadi cintanya dia sama Tuhan itu setinggi itu, sebesar ya, itu. Sedalam itu, sebesar itu, ya betul. Iya, jadi hal sekecil apapun ya, berdoa dulu penting. Mau berpergian juga harus berdoa. Baru keluar cekrek, baru buka pintu, harus ya Tuhan lindungi aku dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sesederhana itu aja, Tuhan pasti senantiasa bersama-sama kita ya Bu ya, betul banget. Karena bentuk cinta Tuhan itu luar biasa loh kita dikasih udara bebas kayak gini, kita nggak perlu bayar oksigen kan, kita bisa nafas. Kalau kita sakit ya kan itu sampai jutaan, ratusan juta untuk hanya untuk membayar oksigen aja. Tapi ketika kita sehat, kita merawat. Nah ini yang Bu Putri mau tekankan kepada kalian semua ya. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Ketika kita bangun pagi, kita ucapkan apa? Kita ucapkan terima kasih tubuhku, terima kasih mataku, kamu sehat. Apapun itu yang ada dalam diri kalian ucapkan terima kasih. Dengan begitu kan
itu juga bentuk syukur kepada Tuhan. Betul banget. Dan juga kalau malam mau tidur nih, selain berdoa, kita juga harus berefleksi. Buat Nah, apa sih itu berefleksi? Nah, ini pentingnya teman-teman. Kalau kita berefleksi habis beraktivitas, apa yang kita sudah lakukan itu sudah bermakna belum sih buat orang lain? Sudah berguna belum sih buat orang lain? Itu betul. juga penting banget buat memotivasi kita biar hari selanjutnya kita bisa membawa berkat buat orang lain gitu. Jadi nggak cuma kita memuji diri sendiri, nah kita juga harus apa ya? Meningkatkan relasi Betul. orang lain juga, membawa manfaat ke orang Jadi lain. kayak memberikan gitu. memberikan energi positif untuk orang lain. Yes, ya menyebarkan kan? Betul. kebahagiaan ya, keceriaan Iya. buat orang lain. Kalau misalkan kita bangun pagi udah suasana yang suntuk, mukanya kucel, iya. berlipat-lipat ya kan, lesu pol ya Sonia ya. Itu juga akan membuat apa ya, menjadikan vibes negatif juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang lain juga terpengaruh ya Bu ya. Jadi aduh kenapa sih ini Bu Putri marah-marah. Jadi bawaannya mau ikut juga marah-marah ya. Tapi kalau kita dari pagi udah happy, udah seneng nih raut mukanya udah ceria banget, orang lain juga secara nggak langsung membawa vibes positif. Betul, buat walaupun lain. di dalam hati kita ini lagi bener-bener kesel, capek gitu, ya kan. gitu kan. Apalagi kalau ini guru nih. Nah, ini kita mau sharing ya teman-teman ya. Nah, Bu Putri, Bu Retno, guru-guru yang lain sebagai seorang guru. Nah, ini juga harus pinter memanage apa ya? Perasaan ya. Walaupun kita dalam kondisi marah, capek, bete nih, aduh banyak anak yang nggak ngerjain tugas. Ini sekalian curhat nggak apa-apa ya. Tapi bagaimana cara seorang guru tetap membawa apa ya, kebahagiaan, tetap ceria di depan muridnya. Totalitas tanpa batas Betul yang diberikan Yes. para guru-guru kalian itu supaya kalian tuh juga tetap semangat walaupun sebenarnya dalam hati ya banyak masalah ya toh. Tapi kita harus menutup itu semua dengan keceriaan, senyum, ya nggak boleh capek. Iya. Dan Bu Retno dan Bu Putri juga percaya banget nih, teman-teman juga gitu juga kalau di pelajaran, walaupun aku capek nih di rumah lagi gini bertengkar sama Cece sama Koko, tapi aku harus kelihatan bahagia supaya teman-teman yang di meet ngelihat aku juga bahagia. Ini percaya banget nih Bu Retno sama Bu Putri bahwa kalian juga melakukan itu ya, nggak cuma guru aja ya. Gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita lupa loh Bu, kalau misal kita udah ketemu, misal ini sekolah offline gitu ya, misal di rumah lagi kayak capek gitu, apa bertengkar sama kakak, misal ada masalah keluarga gitu. Nah, misal kita udah ketemu sama teman-teman, mereka juga ngasih positive vibes ke kita. Itu kita jadi kayak lupa masalah kita gitu. Betul sekali. Aku lupa kejadian di rumah gitu. Aku sekarang lagi di sekolah, aku happy sekarang. Enjoy dengan keadaan sekitar ya, yang sekarang, bukan yang nanti-nanti atau yang besok, tapi yang sekarang ini dinikmati. Belajar gitu. untuk berdamai dengan sesuatu hal yang mungkin tidak kita sukai, yang menyakitkan diri kita. Nah, kurang menyenangkan, kita belajar untuk berdamai. Karena apa? Ya itu juga bentuk cinta loh. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah. Wah, ini. Seberapa cintanya si Sonia ini terhadap sekolahnya Santa Agnes ya? Sharing dong, Son. Oke, jadi ini jujur-jujuran ya, Bu ya. Dulu di SD itu aslinya nggak ada sama sekali niat untuk masuk ke SMP Katolik Santa Agnes. Pak, pokoknya kayak SMP Katolik Santa Agnes itu pilihan kedua lah istilahnya. Nah, pilihan pertamanya ada gitu, satu sekolah. Terus mamanya Sonia juga ngomong kalau misal, coba kamu di Santa Agnes dulu. Karena dulu kan kokoku juga, aku punya satu koko, kakak laki-laki, dia juga SMP SMA di Santa Agnes gitu. Dan mereka juga coba dulu Santa Agnes, coba dulu gitu. Terus banyak juga yang kayak, Santa Agnes bagus kok, kayak gitu. Coba aja, maksudnya pengalaman juga loh, kayak gitu. Terus akhirnya dengan sedikit terpaksa, mungkin bisa dibilang gitu, Sony akhirnya daftar di Santa Agnes. Pas itu ikut tes dan lain-lain, kayak gitu kan. Setelah sudah semua terjalin, akhirnya udah keterima di Santa Agnes, kayak, wah beneran nih Santa Agnes, gini. Sekolahku sekarang Santa Agnes, gitu. Oke, di kelas 7, masuk kelas 7, pas waktu itu aku tuh SD sampai sekarang itu masih terkenal dengan ceria. Jadi aku gampang banget punya teman. Kayak misal ketemu sekali, ngomong-ngomong tuh udah langsung nyambungnya gampang gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas aku masuk SMP Katolik Santa Agnes, kelas 7, aku tuh nggak punya teman sama sekali di kelasku dulu, kelas 7 itu. Terus mungkin nggak sampai seminggu benar, udah berbaur gitu. Jadi Santa Agnes ini nggak cuman sebuah sekolah aja, tapi dia tuh menaungi banyaknya mimpi-mimpi anak-anak.
teman-temanku dan aku kayak gitu. Luar biasa, ini kita berikan aplaus untuk jadi malu. Luar biasa ini. Virtual aplaus ya itu tadi ya. Jadi cintaku sama Santa Agnes ini pasti suatu saat nanti secara sadar atau nggak sadar Santa Agnes ini udah dorong aku untuk nyapain mimpi aku gitu. Jadi dia udah ngasih aku tangga jalan yang benar supaya lebih cepat sampai ke lantai yang aku mau kayak gitu. Oke, jadi salah satu batu pijakan. Betul sekali. Ini menuju ke mimpinya Sonia jujur dan teman-teman yang lain. Betul. Ini merinding ya. Banget Bu. Bareng nih Bu Retno sama Bu Putri. Karena apa ya? Sharing seseorang, apalagi siswa kita sendiri ya. Seperti itu. Kita juga sebenarnya flashback, merasakan dulu hal yang sama. Kita sekolah juga seperti itu rasanya. Jadi sekolah tuh nggak hanya tempat, tapi juga suasananya itu loh. Dan juga kita di sekolah itu proses kita belajar di sekolah nggak cuma pelajaran aja, tapi yang lain. Nah itulah yang mengantarkan kita menuju ke apa? Mimpi kita. Jadi pengalaman gitu ya Son ya? Benar, apalagi Sonia juga pernah dengar kayak dari salah satu artis, dia tuh pernah sharing gitu. Seberapa penting sih kuliah, seberapa penting sih jenjang kuliah kayak gitu. Terus dia ngomong kuliah tuh nggak cuma tentang sarjana atau tentang pangkat, dapat gelar apa gitu, tapi sekolah universitas itu ngajarin kita untuk cara berpikir di kehidupan gitu. Jadi sampai kokoku pernah ngomong gak usah kuliah weh, santai-santai aja di rumah, gak usah abot-abot kayak gitu. Terus kayak kayak meskipun aku cewek, meskipun suatu saat nanti mungkin ilmu yang ini nggak akan aku pakai, tapi aku akan nurunin sifat aku ini ke anakku, kepinteranku ke anakku. Jadi kalau aku pinter, anakku pasti pinter. Yes, betul banget. Yeah. Jadi perempuan, nah ini jawaban Sonia nih, revolusioner banget nih buat cewek-cewek. Iya. Jadi perempuan itu nggak cuma apa? Nggak cuma hanya di dapur, nggak cuma hanya masak, nggak cuma menyapu aja, nyuci baju suami, tapi juga harus berpendidikan tinggi. Biar apa? Anak kita juga mempunyai ibu yang sosoknya apa ya, menjadi panutan. Nah, ibu yang cerdas melahirkan anak yang cerdas karena juga. Karena konon katanya nih Bu Retno ya, Sonia ya, konon katanya anak itu akan mewarisi kecerdasan itu dari ibunya. Nah ini Bu Retno juga pernah dengar nih. Jadi kalau ibunya cerdas, anaknya juga pasti cerdas. Gennya turun juga cerdas. Makanya gitu. untuk seorang perempuan kalau misalkan mau sekolah yang tinggi, setinggi-tingginya, it's okay, nggak masalah ya kan? Yes, betul banget. Mengejar impian kan juga tidak boleh dilarang ya. Betul. Kita punya passion, kita juga punya mimpi, kita harus wujudkan ya gitu. Cowok cewek semua punya kesempatan yang sama ya. Kita udah bukan zamannya penjajahan lagi. Kita tinggalkan ya, kita nggak boleh ini ya, nggak boleh melupakan sejarah, tapi kita di sini juga karena sejarah ya kan. Betul banget. Tapi zamannya sudah belajar dari sejarah, zamannya sudah berbeda, kita harus mengikuti zaman. Kalau misalkan kita punya mimpi, walaupun kita seorang perempuan, it's okay, nggak masalah. Kita harus raih mimpi itu. Pesannya. Aku mau cerita nih Bu tentang mimpiku. Asik. Tentang perempuan-perempuan juga nih. Inspirasi ya. Nggak cuma perempuan teman kamu, tapi yang lain, yang cowok-cowok juga mungkin. Nah, bisa terinspirasi. Gimana tuh Son? Jadi mamaku itu kan bisa dibilang dia independent woman kalau dari pandanganku. Dia itu masih kerja. Di masa-masa kayak gini tetap kerja meskipun umurnya udah cukup lumayan tua lah ya. Terus juga kesehatannya juga belakangan ini agak menurun. Tapi mamaku tuh masih kerja. Jadi dia menganggap pekerjaan itu bukan menyusahkan dia, tapi kerja itu jadi membangunkan semangatnya dia. Dia jadi punya teman, dia jadi punya ada yang diajak ngobrol gitu. Jadi dia menganggap kalau kalau mamaku sering bilang itu, aku kerja supaya nggak gampang pikun kayak gitu. Jadi kayak oke, gitu, wow gitu. Terus suatu hari kan belakangan ini juga ada Chinese New Year, ada Natalan kayak gitu-gitu kan pasti ada beberapa orang-orang juga yang bagi-bagi hampers gitu. Nah biasanya hampers itu ditulisin nama kepala keluarga, bener nggak Bu? Jadi untuk papaku gitu namanya, gitu disensor. Nah suatu hari ada yang ngirimin atas nama mamaku, aku kayak wow. Jadi cita-citaku, aku mau dikirimin hampers atas namaku.
gitu. Jadi Iya, independent betul. woman ya. Independent woman, betul sekali. Rasanya kayak ada kebanggaan sendiri ya kan. Kalau misalkan, wih, hampersnya bukan nama ini, nama suami, tapi tapi namaku. nama sendiri ya kan. So famous itu aku gitu loh. Ya, itu juga mimpi sih. Yes, betul banget. Memang harus diperjuangkan ya Sonia ya, mulai dari sekarang, bukan nunggu besok-besok. Iya, dan dari sharingnya Sonia ini benar. Ketika apa ya, dari cerita mamanya ya, ketika seseorang nggak ada kegiatan, itu akan mudah ingatannya untuk menurun daya ingat. Tapi ketika kita produktif ya, bekerja terus, beraktivitas terus, ingatan kita otomatis tetap diasah terus. Jadi nggak pikun guys, nggak mudah pikun. Jadi harus produktif. Jangan hanya rebahan. Jadi harus produktif gitu. Ya ini soalnya yang paling bahaya di situ Bu Retno. Karena kan sekarang semuanya serba online, ya kan? Kalau semuanya serba online, anak-anak itu lebih suka rebahan. Bahkan kalau misalkan dikasih tugas nih, dikasih kerjaan sama bapak ibu, aduh nanti deh. Jadi nggak boleh nunda-nunda ya. Nah, itu salah satu. Takut pikun, hati-hati. Kalau sering nunda-nunda nanti ya kan. Nah, hati-hati kepikunan. Betul sekali. Nah, kalau misalkan nggak pernah dipakai gitu ya kan. Kita punya otak tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah diasah. Ya udah, itu kayak mubazir gitu nggak sih Bu Retno? Ya kan? Tuhan ngasih otak buat apa? Buat berpikir. Nah, kalau nggak dipakai hanya cuma rebahan aja, aduh sayang banget ya. Apalagi kita masih muda ya, Sonia kelas 789, semuanya masih dalam usia produktif. Nah, harus beraktivitas terus. Mimpi itu boleh setinggi apapun tuh boleh banget. Kan mimpi nggak bayar, mimpi kan gratis. Betul banget. Kalau jangan mimpi takut bayar, jatuh. Kalau mimpi bayar 5 miliar ya Bu Putri nggak berani bermimpi dong. Males banget. Mimpi itu gratis. Nah, seperti kata Sonia, nggak bayar teman-teman. Jadi mimpilah setinggi apapun, jangan takut untuk jatuh. Betul. Kalau jatuh itu berarti kita harus mau berusaha lagi ya nggak? Supaya sukses. Orang sukses tuh nggak hanya sekali menaiki tangga kemudian sampai ke tujuan, enggak. Harus berkali-kali jatuh. Baru dia bisa meraih goals-nya ya. Kayak gitu. Ini candaan teman-temanku yang berkuda ya Bu. Kalau misal aku jatuh, biasanya dari kuda gitu, kita nggak ada sama sekali yang nanyain, kamu nggak apa-apa tah? Nggak apa-apa tah? Kita nggak ada sama sekali gitu. Jatuhnya kemana? Ke bawah apa ke atas kayak gitu? Justru. Ke bawah. Oh ya udah, puji Tuhan masih ke bawah kayak gitu. Jadi jatuh itu nggak apa-apa, pokoknya ke bawah, jangan sampai ke atas. Ya Son, goodbye nanti ya kan. Masih mending ke bawah cuma luka ya kan. Kalau ke atas, aduh udah wassalam nggak ketemu. Nah itu hari ini kita ngobrolin tentang cinta sampai kita berakhir di mimpi. Mimpi itu juga sama, bentuk cinta juga. Betul ya kan? Betul banget. Cinta terhadap diri sendiri. Diri sendiri. Nah, cuma cinta kepada terakhir untuk Sonia. Ini kan karena kita sudah mendekati penghujung acara. Mendekati jam 1 nih Bu. Betul sekali. Kita juga akan melanjutkan dengan makan siang mungkin ya Bu Retno nanti setelah ini. Oke, Sonia, ini berikanlah pesan untuk teman-temanmu ya, ini audiens yang sudah menyaksikan ya kan, berkenaan tentang cinta, about love. Oke, jadi gini ya, kalau dari pandanganku aja, cinta itu berat banget. Cinta itu berat banget, tapi kalau misal kita ngelakuinnya dengan tepat, cinta itu akan jadi suatu hal yang positif bagi kita. Jadi misal kayak gini, aku suka banget ngomong, aku cinta ngomong, makanya aku banyak yang ngomong, aku cerewet dan lain-lain, aku bawel dan lain, bodoh amat gitu. Aku suka ngomong gitu. Mungkin banyak orang yang kayak ngomong, dulu cerewet banget nih orang, bosenin gitu, ngomong terus gitu. Tapi enggak, aku suka sharing, aku suka ngomong, aku suka cerita. Nah, dengan aku sharing, aku nyampein kayak gini, aku suka gitu, aku cinta kegiatan aku ngomong di depan banyak orang ini, aku suka, meskipun kadang-kadang mungkin malu dan lain-lain kayak gitu. Dan cinta itu nggak cuman terhadap satu hal kayak misal ke orang atau ke suatu hal kayak yang harus ada di, misal aku suka sama lukisan ini, aku cinta sama lukisan, nggak harus kayak gitu. Bahkan aku cinta sama diriku sendiri, aku cinta itu aslinya rumit kalau dilihat, kalau dipikir-pikir tuh rumit. Tapi aslinya kalau misal kita jalan itu nggak serumit itu loh gitu.
Jadi misal aku juga bermimpi yang panjang kayak gitu, mimpi banyak banget. Artinya aku percaya bahwa aku mampu untuk nyapain mimpi itu kan kayak gitu. Nah, itu juga berupa cinta bahwa aku bangga terhadap diriku sendiri. Jadi cinta dan mimpi itu menurutku berkaitan banget. Jadi mimpilah setinggi-tingginya, nggak apa-apa, nggak masalah mimpi itu. Mungkin nanti akan suatu saat kayak aku nggak mau mimpi terlalu jauh, aku takut sadar nanti aku ternyata aku nggak kayak gitu, nggak apa-apa gitu loh. Karena memang mimpi juga kadang-kadang kalau kita tidur mimpi juga nggak sadar kok kita kalau lagi mimpi kayak gitu, kita nggak bisa ngatur mimpi kita kok gitu. Memang meskipun hidup kita ini nasib, tapi kenapa kita nggak bisa memperjuangin hidup kita yang lebih baik kayak gitu. Jadi cintai semua orang, cintai semua hal, karena kita nggak akan pernah tahu kita akan butuh itu atau enggak kayak gitu. Karena cinta itu saling memberi dan menerima gitu, jadi nggak cuma satu pihak aja gitu. Cakep. Terima Betul kasih ya banget. ini Sonia. Weh, Tepuk big tangan, applause buat yeay. Sonia. Keren banget nih jawabannya. Mana efeknya ini? Efeknya mana? Sharing hari ini. Oh ya, ini walaupun- virtual applause-nya mana ini yang Wah, Putri iya, ini tunggu-tunggu ini? virtual applause-nya ini. Gak apa-apa, kita manual Iya, dulu. betul. Yeay. Keren banget ini. Oke. Sharing hari ini dengan Sonia. Jadi cinta itu kelihatannya apa sih ngomongin cinta? Padahal tuh dalam banget sebenarnya cinta. Luas ya, Sonia. Woi, telat berarti. Iya. Kalau telat nggak boleh masuk ini. Nggak boleh masuk, nanti dapat hukuman, suruh di 1 jam dulu baru bisa masuk. Dan juga tadi kan Sonia bilang mencintai orang lain dan jangan lupa self love atau mencintai diri sendiri ya. Hargai diri sendiri sebesar kamu menghargai orang lain. Bahkan lebih besar dari itu ya. Karena menghargai diri sendiri itu yang paling utama, mencintai diri sendiri. Sebelum kamu mencintai orang lain, harus bisa mencintai dan menghargai dirimu sendiri, itu yang paling penting ya. Dan yang Bu Putri garis bawahi juga, cinta itu saling memberi dan menerima. Yes, ya. betul banget. Bukan hanya memberi Keren, aja atau keren. menerima aja. Yes.